Halo Sigmania, kembali lagi dengan saya Sasra di Sigma Talk. Di samping saya sudah ada narasumber yang akan membawakan topik pada sore hari ini. Dan beliau juga sekaligus pendiri dari komunitas Ruang Baca Serang. Pas, pasti Sigmania bertanya-tanya apa itu komunitas Ruang Baca Serang. Nah, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, alangkah lebih baiknya kakak perkenalkan terlebih dahulu dan apa itu komunitas Ruang Baca Serang. Oke, terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Mai. Saya salah satu founder dari klub buku Ruang Baca Serang. Eh, Terima kasih sebelumnya kepada Sigma yang sudah mengajak saya dalam podcast kali ini. Jadi, apa sih Ruang Baca Serang itu? Ruang Baca Serang itu adalah klub buku, komunitas buku yang dimana diinisiasi oleh para pembaca di daerah Kota Serang. Nah, itu sih kayak kita sama-sama orang yang suka buku gitu tuh di Kota Serang. Tapi nggak harus Kota Serang sih. Ada juga kemarin yang orang Cilegon datang ke acara kita. Itu sih. Oke, ini kak mengenai Ruang Baca Serang. Nah, bagaimana awal mula bisa berdirinya komunitas Ruang Baca Serang dari cabang dari cabang Indo Book Party. Baik. Jadi awal mula dari terbentuknya Ruang Baca Serang itu inspirasi dari Twitter ya, akun Twitter. Jadi saya itu punya akun Twitter yang khusus buat bahas buku, namanya tuh book tweet. Kalau istilahnya tuh book tweet. Jadi di Twitter itu banyak klub buku daerah seperti Surabaya, terus Jakarta, terus Palembang yang mengadakan lapak baca buku gratis. Contohnya kayak mereka ngelapak di alun-alun ataupun mereka adain pertemuan di kafe gitu tuh. Nah, dari situ deh kayak di Serang ada nggak ya klub buku? Kayaknya seru deh kalau ketemu orang-orang yang sama-sama suka baca buku gitu tuh. Karena selama ini aku punya temen yang suka baca buku tuh hanya di Twitter. Jadi bahasan tentang buku itu kayak rekomendasi buku, terus kayak ngebaca review ataupun eh, melihat orang-orang beli buku itu dari Twitter gitu tuh. Jadi aku ngerasa di Twitter tuh banyak orang yang suka baca buku dan jadi teman gitu tuh karena kita nyambung obrolannya, bahas buku. Nah, gimana nih kalau ada di Serang kayak ada langsung offline gitu tuh. Aku cari-cari kayak kok nggak ada ya komunitas buku di Serang gitu. Tapi aku tahu sebelumnya kayak Rumah Dunia. Cuman yang aku lihat Rumah Dunia tuh lebih konsen ke penulisan gitu tuh. Mereka juga ada buku kayak perpustakaan keliling gitu tuh. Cuman yang aku mau tuh kayak klub buku yang kita ketemuan di kafe gitu tuh, ngebahas buku ataupun kita ngadain lapak baca gitu tuh di alun-alun. Pengen deh, akhirnya aku kayak bikin tweet gitu loh di Twitter. Pengen deh bikin klub buku di Serang, siapa ya yang mau bareng kita bikin klub buku. Akhirnya ada tuh yang nge-DM. Ternyata dia mutual aku di Twitter namanya Agustia. Dia ternyata orang Serang juga dan anak Untirta gitu tuh. Tapi dia semester akhir. Akhirnya kayak, ya coba yuk kita bikin klub buku, apa ya kira-kira namanya. Terus akhirnya kita rembukan secara online gitu tuh. Terus kita bikin gimmick, ngobrol berdua gimana ya, mau apa ya gitu tuh. Akhirnya terbentuklah Ruang Baca Serang dan kita mengadakan pertemuan itu pertama kali bulan Juni tahun kemarin. Bukan tahun kemarin ya, lebih tepatnya tahun 2022. Akhirnya dari situ, oke deh, Ruang Baca Serang akhirnya ngadain acara yang pertama kali, yaitu lapak baca gratis di alun-alun. Mengenai apa saja sih kegiatan atau program dari Ruang Baca Serang sendiri tersebut?
Sejauh ini kita udah mengadakan yang pasti lapak baca gratis di alun-alun, terus silent reading ataupun diskusi buku lewat online di Google Meet. Terus kita juga mengadakan kayak diskusi buku dalam rangka memperingati mental health sedunia. Jadi antara buku sama idol K-pop tuh buat berpengaruh ke diri kita, buat menjaga mental tuh apa gitu tuh. Diskusi kemarin waktu itu di Kopi Cuseo, terus ngadain kayak seminar ataupun diskusi tentang penulisan penerjemahan gitu tuh. Kayak gimana sih jadi penerjemah buku-buku Asia, kayak gimana sih ngenerjemahin buku Korea gitu ke Indonesia, apakah dengan cara gimana, pernah kayak gitu. Nah, selebihnya kita kayak ikutan acara dengan klub buku lain, misalnya kita ngadain dalam rangka hari memperingati disabilitas gitu tuh. Kayak kita klub buku Ruang Baca Serang bekerja sama gitu tuh dengan klub buku daerah lainnya. Itu ada namanya Nusantara Membaca. Jadi Nusantara Membaca itu gabungan dari klub buku daerah-daerah di seluruh Indonesia. Kita tergabung jadi satu dan kita sering ngadain acara online. Entah itu kayak reading challenge. Reading challenge tuh kayak lomba membaca buku dalam 1 bulan gitu tuh. Kayak kita harus menyelesaikan buku minimal 1 dalam 1 bulan itu, lalu buku yang kita baca di review di online, di medsos kayak Twitter sama Instagram. Terus kayak giveaway gitu tuh, kayak ngasih buku, terus kerjasama dengan penerbit, kayak menjadi pembaca pertama. Misalnya penerbit Haru penerbit Haru mau nerbitin buku nih. Nah, kita berkolaborasi gitu tuh. Jadi Ruang Baca Serang jadi pembaca buku pertama dan kayak kita mempromosikan gitu tuh buku ini. Oke, untuk perkembangan, bagaimana sih dengan perkembangan Ruang Baca Serang dari tahun ke tahunnya? Ruang Baca Serang baru 2 tahun yang lalu, tahun 2022. Dan sekarang tuh perkembangannya kita lagi berusaha buat mengaktifkan kembali klub buku Ruang Baca Serang dengan mungkin nanti bakalan ada open recruitment admin gitu tuh ya, buat bisa bareng-bareng kita. Karena jujur Ruang Baca Serang tuh kayak yang followers IG-nya aja udah 490-an. Yeah. Dan kita tuh udah di notice ataupun dikenal sama perpustakaan daerah gitu tuh. Kayak perpustakaan daerah tuh kayak open gitu buat kalau misalnya kita mau ngadain acara, mereka siap gitu buat kontribusi misalnya tempat ataupun kayak dana mungkin ya. Cuman karena emang kemarin-kemarin adminnya itu ya sibuk dengan kegiatan masing-masing gitu tuh. Aku juga termasuk ya belum bisa menghandle. Jadi sekarang setelah kayak Sigma ngajakin podcast nih kayak ngerasa harus nih kita coba bangkitkan kayak hidupkan lagi gitu tuh Ruang Baca Serang. Oke, sebagai pendiri pertama ya dari Ruang Baca Serang itu, apa sih tantangan utama yang kakak hadapi dalam upaya meningkatkan minat baca di Kota Serang? Tantangannya yang pasti akses untuk masyarakat bisa baca buku itu. Kayak gimana caranya masyarakat tuh bisa baca buku gitu tuh. Maksudnya ada bukunya gitu tuh, gimana caranya? Kan dengan ada lapak baca buku tuh kita kayak ngegelar buku-buku di alun-alun yang orang-orang tuh hari Minggu mereka jogging ataupun berkegiatan lainnya, kayak ayo kita baca buku gitu tuh, biar orang-orang tuh bisa punya fasilitas, bisa punya akses buat baca buku. Tantangannya itu sih, gimana caranya kita
punya buku-buku buat masyarakat, terutama buat anak-anak. Karena ruang baca Serang itu jujur nih kayak belum ada buku buat anak-anak gitu tuh. Padahal kayak dibutuhin banget buat kita biar anak-anak tuh bisa baca buku gitu tuh. Apalagi masih kurang untuk generasi muda zaman sekarang ya toh. Ya, buat sekarang juga yang kita tuh udah terpengaruh sama video-video pendek kayak Reels ataupun TikTok gitu tuh. Jadi kan kita kayak span attention-nya tuh kayak lebih dikit. Maksudnya kita tuh suka terdistract sama hal-hal yang mudah didapat. Kita, aku sendiri kayak maksudnya lebih susah buat memahami suatu teks panjang dibanding dengan video singkat gitu tuh. Nah itu karena attention span-nya udah kena gitu tuh, kayak maksudnya kita kurang konsentrasinya dari situ sih. Gimana caranya memasyarakatkan literasi dan meliterasikan masyarakat itu sih. Nah, sebagai pendiri itu boleh nggak sih kakak membagikan pengalaman atau tips yang dapat membuat kakak terinspirasi mendirikan komunitas ruang baca tersebut? Inspirasi aku yang tadi udah diceritain, aku cuman pengen gitu tuh kumpul sama orang-orang yang suka baca buku gitu. Aku pengen ngedengerin mereka baca buku apa aja, terus gimana kesannya gitu tuh. Karena dari situ aku jadi nambah list buku yang pengen aku baca juga. Maksudnya aku cuman baca buku A, mereka baca buku ABC, jadi aku jadi tahu buku-buku yang lainnya gitu ya, inspirasinya. Jadi agak ada kayak iri, cuman irinya kepada yang kebaikan gitu ya? Iya, kayak gitu. Terus perihal ini ada bicara tentang tantangan. Ya, kan tadi kita sudah berbicara tentang tantangan toh ya. Ya. Seperti yang tadi kakak jelaskan tadi, apakah ada solusi untuk pemerintah atau dari kakak sendiri untuk meningkatkan minat baca? Solusi untuk pemerintah. Ya, mungkin ada. Khususnya ya di Banten ini toko bukunya dikit banget gitu. Di kota Serang ini nggak ada toko buku Gramedia. Ada toko buku kayak Intermedia sama Harmoni. Cuman kayak buku-bukunya tuh dikit doang karena maksudnya kurang banget gitu tuh. Kalau bisa diperbanyak toko-toko buku dan harga buku tuh jangan mahal-mahal gitu kalau bisa. Gimana ya? Kasihan juga sama orang-orang yang di luar Pulau Jawa, mereka tuh harga buku tuh sama yang di Pulau Jawa mahal banget gitu tuh, beda banget. Itu sih gimana caranya akses membaca bukunya tuh bisa mudah. Dan sebenarnya pemerintah juga punya aplikasi legal kayak iPusnas. Jadi itu tuh iPusnas tuh perpustakaan nasional yang aplikasi gitu tuh. Cuman kopian ataupun jumlah stok e-booknya itu dikit banget. Jadi kayak kita tuh bisa ngantri bertahun-tahun cuman buat dapatin satu buku yang pengen dibaca gitu tuh. Kenapa sih nggak nambah stok? Contohnya kayak pengen baca buku Laut Bercerita. Itu kayak ngantrinya tuh beneran bertahun-tahun gitu tuh buat dapetin buku Laut Bercerita itu. Nah gimana sih caranya pemerintah tuh biar menambahkan stok bukunya gitu tuh, terus membangun toko-toko buku dan buku tuh bisa murah gitu tuh. Itu sih. Ya, boleh mungkin tips and trick untuk para anak literasi agar bisa meningkatkan literasi mereka ataupun yang lainnya gitu. Ada kutipan dari Mbak Najwa Shihab. Untuk bisa membaca buku itu cukup dengan satu buku. Dengan satu buku itu kamu bisa jatuh cinta dengan membaca. Jadi cari buku itu, cari buku yang kalian suka. Maksudnya kalau kalian emang pemula dan ingin membiasakan baca buku, jangan baca buku yang tinggi-tinggi kayak aku harus baca buku yang ini deh gitu. Maksudnya yang tinggi-tinggi gitu tuh. Carilah buku yang ringan-ringan dulu untuk membiasakan membaca. Dari situ kita
belajar untuk meningkatkan konsentrasi, meningkatkan fokus. Nah dari situ kita bisa deh baca buku yang maksudnya non fiksi gitu tuh, gitu ya caranya. Dan kalau emang jadi membaca buku tuh harus ada targetan gitu tuh, targetan harus ada goals. Kayak misalnya targetannya sehari itu harus baca 3 halaman ataupun 1 halaman gitu. Jadi inilah ada kemauan dari diri sendiri dan mengurangi medsos ataupun nonton video-video pendek gitu tuh, ataupun informasi-informasi pendek. Untuk setiap pencetus itu pasti punya harapan ya. Ya, untuk kakak, harapan kakak untuk komunitas ini tuh untuk kedepannya bagaimana sih? Harapan aku sebagai founder dari Ruang Baca Serang tuh, aku pengen Ruang Baca Serang ada regenerasi ataupun ada orang yang kayak organisasi lainnya, ada kepengurusan gitu tuh. Terus kayak kita sering konsisten. Sebenarnya kunci dari semua ini tuh konsisten. Gimana sih kita mau konsisten gitu tuh, dan mau meluangkan waktu, memprioritaskan gitu tuh. Iya. Itu sih harapan aku. Semoga nanti dari aku sendiri, aku pengen buat mengkonsisteni lagi gitu tuh Ruang Baca Serang kegiatannya, dan semoga ada regenerasi yang bisa melanjutkan Ruang Baca Serang supaya nggak hanya ada kemarin aja gitu tuh, tapi itu harus ada gitu. Untuk selamanya ya? Ya untuk selamanya gitu. Pasti. Oke, Sigmania. Terima kasih Kak Mai sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke Sigma Talk kita ini. Ngobrol-ngobrol santai sekaligus udah memberikan sebuah informasi yang cukup penting untuk para pembaca dan peminat literasi di seluruh Indonesia atau terutama di Serang ini. Nah, semoga untuk komunitas minat baca ini semoga terus berkembang dan sukses ya Kak ya. Amin. Oke, Sigmania segitu dulu aja dari saya Sastra Tulus pamit undur diri.